orang sahabat yang masuk dalam dalam apa namanya itu ya, dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, atau orang-orang yang pertama kali menerima atau apa namanya masuk Islam, ya, menerima dakwahnya Nabi ketika di Mekah. Ya. Yaitu ada salah satunya Zaid bin Haritsah. Itu punya anak yang namanya Usamah bin Zaid bin Haritsah. Nah, itu anaknya. Ya, jadi apa namanya menjadi anak angkatnya Nabi ya. Cara apa namanya yang awalnya budak lalu kemudian diangkat menjadi anak angkat. Itu meriwayatkan seperti ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi, lam arauka tasumu min syahri minas syuhuri matasumu fi sya'ban, ya. Aku tidak pernah melihat engkau, ya, berpuasa pada satu bulan sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban, ya. Lalu apa jawabnya Nabi? Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhum, ya. Itu adalah bulan di mana orang itu sering lupa, sering lalai akan begitu istimewanya bulan Syakban itu sendiri. Ya, makanya Nabi di lanjutan hadisnya mengatakan baina Rajabin wa Ramadan, yaitu bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yaitu bulan Syakban itu sendiri. Nah, apa yang terjadi di bulan Syakban itu wahwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila fil alamin. Nah, di mana pada bulan Syakban itu meskipun tidak disinggung secara tekstual ya di hadisnya, tapi di situ mengarah ke bulan Syakban ya. Pada bulan itu amal-amal itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku itu senang ketika amalku diangkat ke Allah Subhanahu wa taala, yaitu pas ya dalam kondisi aku itu sedang berpuasa ya. Ya, hadisnya hadis hasan. Ya, Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya, untuk itu ketika kita sudah masuk di momen bulan Syakban ini menjadi apa namanya latihan persiapan ya, dan agar kita semakin giat ya, semakin terbiasa ya dalam beribadah. Maka sampai Ramadan yang kemudian Allah takdirkan kita berjumpa kembali di tahun ini ya 1447 Hijri ini atau 2026 ini, kita hanya sebatas melewati seperti Ramadan-Ramadan yang lalu ya, tanpa ada rasa semangat, dan jadikanlah momen Ramadan itu, momen Ramadan yang akan datang ini menjadi 10 Ramadan terakhir yang akan kita tunaikan ya. Nah, Ibu jamaah yang dirahmati Allah, terkait pembahasan kita hari ini ya, itu membangun atau mempersiapkan generasi atau mungkin turun cucu, atau mungkin ini menjadi nasihat kepada turun cucu kita semuanya ya. Bahwasanya memang mempersiapkan dari kecil ya, anak turun cucu yang solih, yang solehah, itu tentu kita sadar bahwasanya itu tidak bisa semudah membuat apa namanya mie instan ya. Mie instan pun itu mesti dimasak ya, bisa langsung dimakan. Itu butuh persiapan yang lama sekali ya, butuh persiapan, butuh yang namanya proses ya, tidak bisa datang dengan tiba-tiba ya. Tentu itu proses yang panjang ya, lebih dari hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan, bahkan hitungan tahun ya. Hanya kalau kita melihat apa namanya pembahasan dalam hadis itu ya, saya agak kurang ingat ini riwayatnya siapa, tapi saya ingat ketika Imam Ibnu Katsir mengutip salah satu hadis ya, ketika menjelaskan surat 66 ayat 6, yaitu surat Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, yaitu salah satunya apa, muru auladakum atau muru as-sabiyyi uh, bis sholati ida balagha sab'a sinina, ya, perintahkanlah anakmu itu untuk apa, sholat ya, diperintah untuk sholat ketika usia 7 tahun. Nah, kalau mungkin waktu itu mungkin usia 7 tahun itu karena konteksnya masih zaman dulu ya. Sekarang anak kecil pun sudah bisa ngomong ya, mungkin kurang dari 7 tahun boleh juga diajari untuk dikenalkan apa yang namanya kemudian gerakan sholat yang paling ringan ya, dan lain sebagainya. Nah, situlah kenapa
apa namanya, menjadi teladan atau keteladanan uswah yang baik, uswah hasanah, ya. Dan apa namanya, ketika itu dilakukan secara istiqomah atau kontinu, ya, dalam beribadah, ya, pada khususnya sholat, ya. Karena apa? Nah, seperti itu adalah sebagai pondasinya. Nah, itu ada apa namanya, hadis yang mungkin kita sering dengar, ya. Itu apa namanya, saya sisipkan terkait komentar para ulama muhaddisin, ya, terkait hadis yang apa namanya, yang populer kita dengar, as-sholatu imaduddin, ya. Jadi jika sholatnya itu terjaga, sholatnya itu baik, maka ibadah, akhlak yang lain, hal yang lain itu pasti juga akan ikut baik. Jadi ada hadis yang mengatakan as-sholatu imaduddin, ya. Nabi bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama, ya. Sholat adalah tiang agama. Ketika kita buka judul kitab yang judulnya apa itu? Sudah bisa digeser, ya. Kitab An-Nafilah fil Ahadits Ad-Dhaifah wal Batilah. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya hadis ini riwayatnya Imam Al-Baihaqi, ya, dalam bab Syu'abul Iman, ya, yang mengutip dari gurunya yang bernama Imam Al-Hakim yang berkata Ikrimah itu tidak pernah mendengar langsung dari Umar, ya. Alias hadis ini hadis yang lemah, ya, dari segi sanatnya, ya, dari segi sanatnya itu lemah karena antara rawi satu dengan rawi berikutnya itu tidak pernah ketemu. Nah, itu salah satu yang menyebabkan hadis itu doif, kan bisa jadi dari segi tidak pernah bertemu langsung atau bisa jadi langsung menisbahkan kepada Nabi. Makanya dalam kitab itu dijelaskan, ya, ada setidaknya ada apa namanya, dua ulama yang mengatakan hadis ini tidak dikenal atau sebutannya ghairu ma'ruf, ya. Di sini tidak dikenal ketika dilacak baik dalam apa namanya ilmu rijalul hadis maupun ilmu takhrij hadis, ya. Terus Imam An-Nawawi dalam kitabnya judulnya At-Tanqih juga mengatakan di sini hadis yang mungkar dan batil, mungkarun batilun, ya. Jadi hadisnya hadis mungkar. Karena apa? Karena menyelisihi hadis yang tingkatannya lebih kuat, ya. Hadis yang tingkatan perawinya itu lebih lebih sikoh, ya. Maka ada mungkin di situ tidak saya cantumkan, ya. Ini sekedar wawasan kita aja. Ada juga hadis bahkan dari yang meriwayatkan dari gurunya Imam Bukhari, yaitu Abu Naim, ya. Dalam kitabnya As-Sholah, ya. Itu juga memiliki hampir kemiripan redaksi dengan As-Sholatu Imaduddin, cuma agak lebih panjang, ya. Ja'a rajulun ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fas'alah, ya. Jadi ada seseorang yang datang kepada Nabi mengatakan kepada beliau, faqala as-salatu umududdin. Kalau satu as-salatu imaduddin, kalau yang ini as-salatu umududdin, ya. Salat adalah tiang agama. Dan kualitas hadisnya sama-sama hadis yang apa namanya istilahnya barang branded, itu agak KW, ya. Agak KW. Meskipun dalam prakteknya di negara kita itu ada yang masih memakai hadis-hadis yang mah, ya. Tidak perlu kita apa namanya, karena punya prinsip masing-masing dan punya pendapat atau hujah yang kuat masing-masing. Tapi ya di sini hadis yang mursal, ya, antara rawi satu dengan rawi yang berikutnya itu tidak ketemu, bahkan di apa namanya di di sahabat yang namanya Habib bin Salim, ya, itu apa namanya langsung menisbahkan kepada padahal beliau kan termasuk dari golongan sahabat. Kalau kita buka di kitabnya itu kalau tidak salah masih golongan tabi'in, jadi jauh dari Nabi, seperti itu. Kan tetapi dari segi makna, ya, nah itu dikuatkan oleh hadis riwayatnya Mu'ad bin Jabal, ya. Riwayatnya Mu'ad bin Jabal, yaitu Rasul Amri al-Islamu wa umuduhu as-sholah, ya. Jadi inti atau pokok segala perkara dalam agama kita yaitu Islam adalah, dan tiangnya penopangnya adalah sholat itu sendiri. Nah, ini memiliki apa yang hampir mirip, tapi hadis yang apa namanya lebih kuat, yaitu ini Rasul Amri al-Islamu wa umuduhu as-sholat. Jadi inti atau pokok segala perkara dalam agama kita, agama Islam, dan tiang penopangnya itu adalah ibadah sholat.
Jadi melalui apa namanya hadis ini itu memberikan gambaran kepada kita bahwasanya sholat ya itu diibaratkan sebagai tiang ya, tiang yang menopang ya. Itu kalau kita analogikan misalkan ada sebuah tenda atau mungkin sebuah bangunan ketika tidak ada tiang, tidak ada apa namanya tiang ya, nah, maka itu pasti bangunannya akan lebih mudah ambruk. Kan jangan dikatakan ambruk, mungkin nggak bisa berdiri bangunan tersebut. Oleh sebab itu, saya mengajukan sebuah refleksi ya, di situ yang mungkin penting kita renungkan bersama. Apakah saat ini hingga hari ini kita itu bukan hanya sekedar sholat atau tidak, tapi sejauh mana sholat yang sudah kita tunaikan ya, sholat yang sudah kita lakukan itu benar-benar memiliki dampak, memiliki fungsi dalam kehidupan kita. Ataukah sholat yang apa namanya uh, sudah kita tunaikan itu hanya sebatas mengukurkan formalitas semata, atau hanya sebatas pada gerakan bacaan ya. Ataukah sebaliknya, ataukah sholat yang sudah kita tunaikan itu sudah membentuk cara berpikir kita ya, cara bersikap kita ya, bahkan cara kita menyikapi polemik-polemik dalam kehidupan kita. Maka Nabi memberikan apa namanya sebuah apa statement ya, ya statement yang harusnya membuat diri kita itu lebih bersemangat terkait kehidupan hari esok kita ya, yaitu terkait urgensi sholat itu sendiri. Nah, itu kalau kita buka di kitab yang judulnya Riyadhus Shalihin. Tentu kita tidak asing ya dengan salah satu kitab itu ya. Di kitab Riyadhus Shalihin pada bab kitab Al-Fadha'il. Nah, saya kalau halamannya lupa ya. Ini bisa dibuka ya. Kitab Al-Fadha'il dalam apa namanya? Kitab Fadha'il dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yaitu apa namanya? Mengutip riwayat hadis riwayatnya Abu Hurairah ya. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuh." Nah ini ya. Jadi hal atau amalan yang pertama kali atau ibadah yang pertama kali ditanyakan di episode pertama kali yaitu apa? Ketika hari kiamat, ya min amalihi sholatuh. Yaitu dari apa? Dari sholatnya. Ya, dari sholatnya. Lanjutan hadisnya, Nabi mengatakan, fa'in sholuhat faqad aflaha wa anjaha. Ya, jika sholat yang dilakukan, sholat yang sudah ditunaikannya itu baik, ya, baik itu dari apa segi kualitasnya juga, ya, dari segi hal apapun, ya, maka sungguh dia termasuk orang yang aflaha wa anjaha, orang yang beruntung dan hasil. Inilah mengapa kalau kita buka di Al-Quran, ya, surat juz 18 awal, surat ke-23 ya. Al-Mu'minun kan surat 23. Hati-hati jangan sampai kita ketukar ya. Ada Al-Mu'minun, ada Al-Mu'min. Kalau Al-Mu'minun itu juz 18, kalau Al-Mu'min itu nama lain dari surat Ghafir ya. Dari surat Ghafir. Al-Mu'min itu juz 24. Nama lain dari surat Ghafir. Jadi di dalam uh, surat tersebut yaitu Al-Mu'minun ya, juz 18 halaman awal sendiri ya, depan sendiri ayatnya nomor pertama sampai kedua. Itu kan Allah apa namanya menyebutkan secara gamblang, secara tegas ya, bahwasanya ada salah satu sebab, salah satu faktor keberuntungan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman ya adalah apa? Kesungguhan mereka dalam sholatnya atau kualitas sholatnya. Itu apa Allah berfirman, qad aflahal mu'minun ya. Sungguh ya, tahu ada apa namanya aflahul mu'minun. Beruntung, oh benar-benar beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Yang seperti apa? Nah, salah satu dan aspek yang disebut pertama kali yaitu adalah itu apa? Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Yaitu orang-orang yang ketika dia menegakkan sholat, dia sholat dengan dalam keadaan khusyuk. Ya, maka saya ketika membuka satu tafsir ya, tafsirnya judulnya At-Tahrir wa Tanwir, itu karyanya Thohir Ibnu Asyur, salah satu ulama pakar tafsir di mana dekatnya Libya itu Tunisia.
di daerah Tunisia. Di situ menjelaskan bahwasanya penyebutan khusyuk ya, penyebutan redaksi lafaz khosyi'un ya, ketika di sampingnya itu ada redaksi atau frasa fi sholatihim atau di dalam sholatnya itu terdapat makna yang sungguh sangat dalam ya. Karena apa? Kekhusyukan itu sejatinya adalah amalan hati ya. Tapi ya, dalam tafsiran mengatakan ia juga akan terlihat baik ketika sholat bahkan maupun ketika dia sudah selesai sholat atau di luar sholat itu sendiri. Maka sejatinya sholat yang ditunaikan dengan baik, ya, baik itu dalam artian sholatnya berkualitas, ya, sholatnya khusyuk, ya, benar-benar dia tunduk patuh, ikhlas semata-mata karena Allah, ya, karena apa namanya, lillahi ta'ala, ya, maka itu akan benar-benar membuat orang itu uh, menjadi pribadi yang baik. Makanya ketika Nabi ada lanjutannya hadisnya itu masih belum selesai. Makanya di lanjutan hadisnya itu Nabi mengatakan wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Itu lanjutan hadis yang tadi. Kalau apa namanya sholatnya baik maka dia menjadi orang beruntung ya, menjadi orang yang berhasil. Tapi kalau dalam kondisi sebaliknya wa in fasadat jika sholatnya rusak itu banyak faktor ya. Entah mulai dari yang namanya ingin dipandang orang, yang namanya tidak khusyuk karena mungkin mikir hal yang perlu dipikir tapi tiba-tiba muncul ya. Nah, itu ya. Apa ada khoba wa khasir. Maka yang sejatinya atau sungguh ia adalah orang-orang yang gagal, orang-orang yang rugi. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita melihat sekeliling kita ya, atau mungkin melihat agak lebih jauh sedikit di kabupaten atau provinsi kita ya, yang kita tempati, atau mungkin lebih jauh lagi di negara kita ini. Mengapa jika orang yang sholat ya, bahkan notabene mungkin bisa dikatakan orang yang apa namanya ahli ibadah ya, kan notabene orang yang tahu agama, tapi mengapa kemudian bisa sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk perbuatan-perbuatan yang dolim, perbuatan-perbuatan yang mungkar, korupsi, melanggar HAM dan lain sebagainya, kezaliman, kriminalitas ya dan lain sebagainya. Ya. Um, Itulah sebabnya menjadi tolak ukur kalau sholatnya baik itu pasti pasti apa namanya itu menjamin semua perbuatan, semua akhlaknya itu baik. Tapi kalau kualitas sholatnya hanya sebatas formalitas, sebatas menggugurkan kewajiban dan sebatas yang lain, maka itu sejatinya tidak akan mencapai tujuan luhur dari sholat itu sendiri. Padahal kan Al-Quran itu jelas ya, bahwasanya sholat itu memiliki fungsi yang namanya fungsi preventif, ya. Yaitu fungsi apa? Melindungi, ya, melindungi terhadap apa? Kerusakan-kerusakan moral ya, kerusakan-kerusakan apalagi kedoliman ya, dan lain sebagainya. Ya. Makanya Allah dengan tegas menyebutkan itu ya ada di apa namanya juz berapa itu ya? Juz 20 berapa itu? Juz 20 mungkin ya. Al-Ankabut itu ya. Surat Al-Ankabut ayat 20 maaf, surat ke-29 ayatnya 45. Inna sholata tanha anil faksha wal munkar waladikrullahi akbar ya. Sungguhnya salat itu memiliki fungsi preventif yaitu apa? Bisa mencegah dari perbuatan faksha dan perbuatan yang mungkar, kejahatan, ya, korupsi dan lain sebagainya. Waladikrullahi akbar. Sungguh mengingat Allah ya atau sholat itu sendiri itu lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita kembalikan ya, kira-kira ya, misalnya Ustaz, sekarang ada orang sholat ya, orangnya juga berpuasa ya. Mungkin orangnya juga mungkin memiliki otoritas atau wewenang dalam ngurus agama. Tapi kenapa kok kemudian bisa korupsi ya? Kenapa kemudian bisa menyalahgunakan kebijakan? Kira-kira kalau saya boleh bertanya, yang salah ini dalil syariatnya, Al-Qur'annya atau orangnya? Ya, itu perlu ditanyakan kembali. Al-Quran sudah jelas ketika benar-benar diletakkan sholatnya itu ya dimaknai benar-benar sholatnya itu maka itu pasti akan berdampak kepada orang yang sulit itu sendiri karena sejatinya nggak ada pernah ada sebuah riwayat kalau tidak salah itu di tafsirnya Imam Al-Qurtubi kalau nggak tidak salah Imam atau Bari saya itu sempat
Ya mungkin redaksinya nggak bercanda, cuma membuat saya bercanda. Ada salah seorang riwayat atau sahabat yang mengatakan, ya tidak mungkin ketika sholat itu melakukan perbuatan fahsya dan mungkar. Ketika sholat ya memang ya nggak bisa melakukan perbuatan itu. Kalau dia melakukan perbuatan itu jelas dia bukan lagi atau bukan pas sholat. Seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ayat tadi ya menunjukkan bahwa sholat yang dilakukan dengan benar, dilakukan dengan baik, itu pasti dan seharusnya itu memiliki dampak, memiliki pengaruh yang real ya dalam kehidupan seseorang. Ya, makanya yang salah itu bukan dalilnya, bukan Al-Qur'annya, tapi ya mungkin ada tanda tanya besar terhadap sholat yang sudah ditunaikan itu. Ya. Makanya jika sholat itu tidak bisa kemudian mencegah atau tidak lagi memiliki fungsi preventif atas perbuatan-perbuatan dolim ya, perbuatan mungkar ya, atau misalnya ketidakjujuran ya, ketidaktransparansian atau mungkin apa namanya mengabaikan terhadap apa sesama ya, atau mungkin menyakiti tetangganya, atau mungkin ada yang sampai mencaci maki habis-habisan di media sosial misalkan ya, padahal orangnya mungkin bisa jadi ahli agama, orangnya rajin pada ke masjid, nggak pernah masbuk dan lain sebagainya. Nah, maka yang perlu dikoreksi kan dalil syariat. Tapi mungkin bisa jadi ada yang perlu dibenahi dari bagaimana dia sholat yang itu sendiri. Maka ada sebuah apa namanya riwayat ya dari sepertinya di situ saya cantumkan, itu saya mengutip dalam tafsirnya Imam Al-Baghawi judulnya Mu'allimut Tanzil ya. Ada salah seorang sahabat yang namanya Ibnu Mas'ud dan sahabat Ibnu Abbas ya. Jadi dalam tafsirnya itu mengutip apa riwayat dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas yang mengatakan seperti ini. Fisolati muntaha wa musdajarun an ma'asyafah. Ya. Jadi di dalam sholat itu terdapat pencegah dan penghalang dari perbuatan maksiat kepada Allah. Fa illam ta'murhu sholatuhu bil ma'ruf ya. Barang siapa atau siapa orang ya ketika sholat kemudian tidak memberikan dampak, tidak memberikan efek ya, menjadi lebih baik ya bil ma'ruf ya, atau tidak mengarahkan kepada kebaikan ya, walam tanhahu anil mungkari ya, dan tidak membuatnya apa namanya terhindar atau apa namanya tidak melakukan atas perbuatan-perbuatan yang mungkar ya, lam yazdad bi sholatihi minallahi illa bu'dan, insyaallah. Ya, maka sholat yang dilakukannya itu tidak akan menambah apa-apa baginya dari Allah ya, tidak akan menambah apa-apa baginya dari Allah ya, kecuali dia akan semakin jauh. Bahkan dalam apa namanya riwayat lain dalam tafsir yang sama mengutip salah seorang sahabat Imam Al Hasan Al Basri dan Pak Qatadah rahimahullah itu mengatakan lebih tegas lagi, man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya wal munkar, siapa orang ketika sholat tidak membuatnya mencegah dari perbuatan kecil dan perbuatan mungkar ya, fasolatuhu wabalun alaihi, maka sholat yang dilakukan itu justru menjadi maka baginya ya. Ini akan menjadi koreksi bagi kita bersama ya. Nah, sejatinya kita sholat itu yang kita tunaikan itu ya apa namanya semata-mata memang lillahi ta'ala, bukan linnas dan lid dunya atau lain sebagainya. Maka ini memberikan apa namanya sebuah kesimpulan singkat terkait hal ini, bahwasanya turunan kita ya, anak turun cucu kita, generasi-generasi kita yang sholatnya terjaga dengan baik ya, ya maka itu sudah pasti garansi 100% kelaknya pun ikut terjaga. Kondisi sebaliknya, ketika sholatnya itu tidak dilakukan, tidak dijaga dengan baik, ya, maka sudah bisa dipastikan anak-anak itu memiliki akhlak yang rendah atau niretika, ya. Karena apa? Sholat yang dilakukan dengan baik, sholat yang dilakukan dengan benar, itu pasti akan melahirkan generasi anak turunan yang disiplin, ya, tanggung jawab, ya. Karena apa?
dia merasa diawasi oleh. Makanya kemudian kita ingat yang namanya istilah ada apa namanya ihsan, apa namanya Islam, iman dan ihsan itu ya. Jadi ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jikalau engkau tidak bisa melihat Allah, rasakanlah atau anggaplah kamu itu sedang diawasi oleh. Ketika itu ada ya terpatri dalam apa namanya hati seorang keturunan seorang anak, ya, seorang duriyah itu, maka itu akan dia membuatnya hadis yang mengatakan ittaqillah haitsu makunta itu benar ya. Jadi ittaqillah haitsu makunta itu bukan hanya ingat sholat dimanapun kita berada, itu bukan itu. Jadi dimanapun kita berada, apapun jabatan yang kita diamanai kepada kita saat ini atau profesi apapun yang sedang digeluti disipuki saat ini, maka terapkanlah benar-benar hukum Allah itu sendiri. Ya. Sebenarnya persoalan di negara kita mungkin Al-Quran mengatakan benar ya, karena Al-Quran selalu relevan. Meskipun Al-Quran itu turun di abad 7 Masehi, akan selalu relevan sampai hari kiamat. Ya, persoalannya satu, kita menjauh dari hukum-hukum Allah. Padahal orang-orang mengetahui kalau itu buruk, tapi ya di framing, ditukar ya. Kalau bahasa Al-Quran itu walatal bisul haqqo batil ya, ditukar-tukar ya. Yang baik kelihatan buruk, yang buruk gimana caranya biar kelihatan apa namanya baik. Seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa istiqomah dalam beribadah itu berat? Ada yang mudah Bapak Ibu, yaitu istiroha. Ya. Istiqomah itu sulit, yang mudah istiroha. Nah, istiroha sambil pegang HP, ya scroll-scroll medsos dan lain sebagainya. Nah, itu paling paling mudah. Ya. Itu bukan hadis ya. Istiqomah itu berat, yang mudah itu istiroha. Itu istirahat itu sendiri. Padahal Al-Quran Tuhan jelas mengatakan ya. Saya mengutip dua ayat ya. Pertama surat Al-Zariyat ayat 56. Juznya juz 27 halaman kedua ayatnya nomor 2 dari atas kalau tidak salah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ayatnya yang sering kita familiar. Tidaklah aku kata Allah menciptakan jin dan golongan manusia itu illa liya'budun, kecuali untuk beribadah semata-mata kepadaku ya. Jadi ayat ini itu menempatkan ibadah bukan sebagai apa namanya aktivitas tambahan ya, atau terus kalau apa namanya kalau lagi nggak sibuk aja sholat, kalau sibuk nggak sholat ya. Tapi ini justru menjadi inti dari keberadaan diciptakannya manusia itu sendiri ya. Dengan kata lain apa manusia tidak hidup untuk kemudian sekedar apa bekerja ya, sekedar mengumpulkan harta ya, sekedar menikmati dunia ya, atau mengejar status, mengejar jabatan dan lain sebagainya. Melainkan apa? Illa liya'budun, menjadi abdun, seorang hamba itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di surat lain, surat Toha ayat ke-14 ya, juz 16 kalau nggak salah itu. Itu kan mengatakan Allah berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku fa'budni. Ya, maka beribadahlah kepada aku. Yaitu apa? Wa aqimis lata lidzikri. Yaitu apa? Karena sholat untuk kemudian waktu atau Allah seperti itu. Nah, jadi pertanyaan di sini kan apa? Ustaz, kenapa ibadah itu sering terasa berat? Ya, ini memang ini hal yang pasti mungkin termasuk saya pribadi mengalami ya. Ya. Mengapa ibadah itu khususnya sholat itu sering terasa berat? Kalau kita sedikit apa namanya berkontemplasi ya, itu setidaknya ada tiga realita kehidupan kita. Yaitu yang pertama ya, dunia yang kita singgahi sementara ini memang disetting sebagai tempat ujian ya, sebagai tempat ujian ya. Karena apa? Jalan untuk kemudian mendapatkan ridhonya Allah menuju ke surga itu pasti godaannya banyak, tidak mudah ya, ya, tidak mudah. Karena apa? Karena jika kebaikan itu bisa dicapai tanpa perjuangan, tiba-tiba ada ya, maka tidak ada yang namanya kesabaran. Ya. Sholat sering tertunda atau diundur-undur ya.
kita mungkin sedekah pada orang-orang terdekat kita, pada khususnya diundur-undur nanti dululah, dulu bulan depan atau nanti aja. Jatuhnya di bulan ini, tahun ini. Mungkin taubatnya ditunda-tunda. Ya. Sementara kebalikannya, ketika ada urusan duniawi, itu justru dikejar dengan penuh semangat. Ini kan ada ketidakseimbangan antara menyikapi kebutuhan dunia dan kebutuhan akhiratnya. Sebenarnya apa problemnya bukan pada waktu ya, tapi pada orientasi hatinya. Ya, karena memang manusia itu kalau kita buka di surat Al-Fajr kan ketika diuji dengan nikmat ya, apa itu ayatnya itu, saya kurang ingat ayatnya, nanti bisa dicari. Amal insanu idza ma batalahu rabbuhu akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Pertama, orang itu ketika diberikan kenikmatan, kelapangan, kebahagiaan, kesenangan dan lain sebagainya, pokoknya yang bau-baunya enak semuanya, menyenangkan semuanya, mengatakan fayaqulu rabbi akraman. Ternyata Allah ini memuliakanku. Tapi dalam kondisi yang sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, ya, ketika Allah mengujinya, memberikan ujian dengan membatasi rezeki, ya. Nah, makanya Al-Qur'an itu mengatakan faqadara ya, bukan apa? Bukan dihilangkan rezekinya, bukan, tapi faqadara alaihi rizqahu. Padahal rezekinya dibatasi ya. Hmm. Ini kan menunjukkan apa? Manusia itu pengennya lebih terus ya. Qadara alaihi rizqahu, padahal rezekinya itu dibatasi, tidak sampai dihilangkan. Fayaqulu rabbi aham. Ternyata Allah itu tidak adil. Nah, itu kan seperti itu. Naluri asalnya manusia kan seperti itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, mengapa apa namanya ibadah sering terasa? Berarti yang kedua, karena tadi nafsu ya yang cenderung mencintai dunia. Itu secara naluri ya, secara alami tanpa perlu dilatih ya, untuk mencintai harta, mencintai dunia ya, untuk mencintai apa popularitas, apa mencintai kenyamanan, kemewahan ya, itu datang dengan sendirinya ya, tidak perlu dilatih. Tapi sebaliknya, ketika apa namanya cinta kepada akhirat, cinta untuk beribadah, ya istiqomah dalam beribadah, itu menuntut yang namanya pendidikan, yang namanya kesabaran itu sendiri, itu yang berat di situ. Dan yang terakhir ya, yang ketiga, kenapa apa namanya ibadah itu sering terasa berat? Yang ketiga yaitu karena tidak lain ibadah itu menuntut kita untuk melawan yang namanya inna syaiton lil insani aduwwun. Jadi setan itu memang benar-benar musuh yang nyata. Mungkin kalau dulu ketika kita kecil, setan genderuwo itu menampakkan bentuk fisik yang menyeramkan. Tapi hari ini setan itu tidak lagi bentuknya demikian. Ya. Sekarang setan itu bentuknya lebih modern, Bapak Ibu, yaitu yang namanya setan gepeng. Gitu. Bentuknya lebih indah, lebih menawan, ya, dan daya tipunya itu juga terbilang efektif, efisien. Nah, itu namanya setan, setan gepeng. Ya. Ketika apa namanya dan berkumandang, ternyata masih sibuk dengan gadgetnya dan lain sebagainya. Ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu Allah mengatakan, Allah mengingatkan kepada kita ya, dalam Quran surat Fatir surat 35 ayat kelima, ya ayuhan nas. Ini konteksnya umum. Ya, disebutkan anas karena melampaui semua orang, baik orang yang beriman, orang yang munafik, orang yang musyrik dan lain sebagainya. Umum bentuknya. Inna wa'dallahi. Wahai manusia, sesungguhnya janjinya Allah itu pasti benar-benar ada, benar-benar nyata, benar-benar real ya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah sekali-kali kehidupan duniamu itu taghurrannakumul hayatud dunya, memperdayakan kamu ya. Wala yaghurrannakum billahil ghurur ya. Dan janganlah setan ya yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Ya, ini setan hari ini itu tidak bisa dimaknai seperti dulu ketika kita kecil gitu ya. Sekarang setan zaman sekarang lebih milenial, lebih kekinian dan lebih menawan, dan itu memang benar-benar setan yang nyata ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka apa namanya poin berikutnya ya.
Ya, makanya ini apa namanya, ada sebuah pertanyaan lagi yang saya cantumkan di situ ya. Lalu bagaimana agar kita bisa istiqomah? Ya, istiqomah itu tidak ditempuh di pendidikan tinggi, tidak ditempuh di apapun ya. Ya, karena istiqomah itu sejatinya butuh pembelajaran, yaitu pembelajaran seumur hidup Bapak Ibu. Jadi jawabannya apa? Nah, bukan dengan memaksakan diri untuk melakukan amal soleh yang berlebihan. Itu bagus sebenarnya ya. Lalu berhenti di tengah jalan, nah ini yang tidak bagus ya. Jadi istiqomah itu bukan soal banyaknya amal soleh yang sudah kita lakukan, tapi nilai kontinunya, nilai apa? Keberlanjutannya ya. Makanya kalau dalam falsafah Jawa, dan ini karena saya dari Jawa Timur ya, mungkin bapak-bapak, bapak ibu ada yang apa namanya pernah dengar istilah ini. Dalam falsafah Jawa itu ada sebuah adagium. Setitik sing penting kelakon. Nah, atau setitik sing penting melaku ya. Dikit yang penting jalan ya. Dan ini penting memang ya falsafah Jawa. Kalau kita kontekstualisasikan dalam hadis-hadisnya memang ada, yaitu dialami oleh istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu siapa? Aisyah ya. Aisyah itu apa namanya eh, apa namanya melakukan amal ibadah, amalan ya, meskipun sedikit tapi beliau itu sangat menekuninya, ajak gitu ya. Itu kalau di hadisnya ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwam. Jadi makanya di situ yang digunakan istilahnya itu dawam ya, terbentuk jamaknya adwam ya. Amalan yang paling Allah sukai yaitu apalah? Amalan yang terus menerus atau selamanya ya. Kalau dalam bahasa biasanya percakapan bahasa Arab Allah dawam berarti ya selamanya ya. Berarti apa? Terus menerus ya. Mungkin lah ya, meskipun itu sedikit. Nah, yang dilakukan Aisyah itu apa? Qala wa kanat Aisyah ida amilatul amal ya lazimathu ya. Nah, dan yang dilakukan Aisyah itu apa? Jika melakukan sebuah amalan meskipun itu kecil tapi beliau itu akan menekuninya. Jadi kecil tapi langgeng ya. Sedikit tapi jalan ya, daripada banyak tiba-tiba berhenti di tengah jalan ya. Maka saya membuat statement istiqomah itu melatih tujuan istiqomah ya, tujuan atau apa namanya esensi dari istiqomah itu sendiri yaitu melatih hati kita agar stabil dalam taat kepada Allah ya, bukan sporadis dalam semangat ya. Kalau semangat kan kadang kita nggak semangatnya ya kan. Kadang hari ini semangat, besok nggak semangat. Jadi istiqomah itu melatih kita sejatinya, yaitu apa? Melatih hati kita agar stabil, agar terus dalam kondisi taat kepada Allah. Seperti itu. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tentunya untuk apa namanya mengenalkan, mendidik, ya, membangun anak turun cucu atau generasi-generasi yang baik ya, baik dunianya maupun baik juga akhiratnya. Ada tiga peran yang tidak kita rangkul ya, maksudnya tidak bisa kita hindari, yaitu antara peran orang tua yang pertama, lalu yang kedua peran habit ya atau kebiasaan, dan yang ketiga habit. Nah, orang tua, habit dan habitat ya. Orang tua, kebiasaan dan lingkungannya ya. Karena apa? Tentu kita sadar bahwasanya tantangan di zaman sekarang ya bukan 4.0 lagi saat ini, tapi 5.0 sekarang ya. Hmm, apa namanya zaman serba cepat semuanya ya, perubahan juga terasa nyata ya, apalagi apa namanya dalam hal artificial intelligence ya dan lain sebagainya. Itu butuh namanya proses pendidikan yang terus continue ya, terus istiqomah, terus berkesinambungan ya, dan tentu berbasis pada uswah hasanah atau keteladanan dari orang tua itu sendiri. Anak itu tidak mungkin eh, apa namanya tidak terlahir tiba-tiba soleh, tiba-tiba baik, ya. Tapi solehnya itu dibentuk oleh orang tuanya melalui tiga hal yang terkait tadi, yaitu peran orang tuanya, tarbiyah dari orang tuanya, lalu yang kedua tadi apa? Habit ya,
atau kebiasaan, atau kalau dalam istilah bahasa Arab itu, bahasa Arabnya itu apa? Wit ya. Lalu yang ketiga habitat, ya, habitat atau lingkungannya atau kondisi eh, sosiologis di sekelilingnya atau biahnya. Ketika tiga aspek itu berjalan ya benar-benar dijaga, maka madrasah pertama ya memang benar-benar bisa uh, dilakukan di rumah oleh orang tuanya itu sendiri. Pun juga sebaliknya ketika uh, dari sisi orang tua itu menjadi orang tua yang abai, nanti itu ada, ya saya kalau nggak salah saya cantumkan ada beberapa poin ya terkait pola parenting yang apa namanya di dijelaskan dalam istilah apa namanya psikologi modern ya. Dan ternyata lagi-lagi Al-Quran itu sebagaimana yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, Al-Quran itu bukan hanya bahas akhirat saja ya. Al-Quran itu bukan buku ilmiah, bukan karya ilmiah, tapi di dalamnya itu banyak isyarat-isyarat ilmiah. Salah satunya isyarat parenting. Nanti itu pembahasannya di akhir ya. Kita Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah ya, maka Allah itu memberikan sebuah kewajiban ya tentunya bagi pendidikan keluarga. Makanya itu ketika kita buka di surat Toha ya, juz berapa ya? Juz 16 ya. Ayatnya 132, wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu ya, bisolati, dengan sholat atau untuk sholat ya, wastobir alaiha, dan bersabarlah dalam menjaganya ya, atau menjaga keistiqomahan ibadah sholat itu sendiri. Maka kalau kita membuat apa namanya sebuah eh, kesimpulan yang singkat ya, makanya di sini kita bisa melihat ada dua prinsip penting yang Allah sampaikan dalam ayat itu. Yang pertama adalah wa'mur atau perintah ya. Makanya di sini orang tua tidak boleh pasif hanya menyuruh saja ya, menyuruh saja. Baik, maka orang tua juga harus memberikan teladan, memberikan contoh ya dalam hal urusan ibadah, khususnya sholat kepada anak. Lalu yang kedua aspek as-sober ya, wastobir ya, kesabaran ya. Maka ya sejatinya pendidikan ibadah ya, pendidikan agama yang kita teladankan, kita contohkan, kita ajarkan kepada anak turun cucu kita semuanya, kepada generasi-generasi kita itu butuh yang namanya ajak atau ketekunan atau kontinuitas atau apa namanya istiqomah kalau dalam bahasa kita ya. Bukan dengan emosi yang begitu luar biasa ya. Maka saya ketika ini saya sudah ya, saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia ya. Ada salah seorang pakar pendidikan Islam ya yang namanya Abdullah Nasih Ulwan ya. Jadi spesialis beliau itu juga punya tafsir bernuansa tafsir Tarbawi. Saya lupa judul tafsirnya apa. Jadi beliau dalam bukunya, dalam kitabnya yang judulnya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Itu bisa Bapak Ibu baca ya. Singkatnya, jika anak itu dibiasakan dengan apa namanya habit atau kebiasaan yang jelek ya, dan kebiasaan yang jelek itu diabaikan begitu saja, ya ia diibaratkan seperti binatang, maka ia akan hidup sengsara dan celaka. Ya, maka dari itu apa? Menjaga anak ya adalah dengan mendidik ya, mendisiplinkan dan paling penting lagi mengajarkan akhlak-akhlak yang baik kepada mereka. Karena dulu waktu pertemuan berapa ya saya ingat juga karena habit ya atau kebiasaan itu tidak lahir tiba-tiba. Itu sudah melalui proses yang panjang dan tanpa disadari. Ternyata hal yang sepele itu sudah dilakukan terus, hal yang kecil itu dilakukan terus-menerus, maka lama-lama kemudian akan menjadi sebuah karakter, sebuah akhlak yang baik, akhlak yang buruk ya, kebiasaan baik, kebiasaan buruk itu akan berjalan beriringan. Jika dia membiasakan habit baik, maka akan terus apa namanya menjadi karakter yang baik. Pun juga sebaliknya, ketika dia apa namanya continue atau ajak atau pun dalam keburukan ya, maka habitnya atau akan membentuk karakter yang buruk pula. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, nah tentu kita sudah tahu ya Quran surat At-Tahrim 66 ayat 6 ya terkait apa namanya perintah Allah kepada orang-orang yang beriman ya agar apa kemudian menjaga dirinya dan keluarganya dari
api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Analogi mudahnya, gimana kita bisa menyelamatkan keluarga kalau diri kita sendiri itu uh, tidak diselamatkan lebih dulu atau tidak mempersiapkan diri kita lebih dulu. Maka salah satu apa namanya uh, riwayat yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya ya. Tafsirnya Imam Ibnu Katsir, makanya disebut tafsir Ibnu Katsir ya, menulisnya karena Imam Ibnu Katsir. Terus salah satunya apa? Yaitu mengajarkan pendidikan ibadah, mengenalkan pendidikan ibadah yang namanya sholat kepada anak. Ya. Itu apa hadisnya? Muru as-sobiyyi bis atau riwayat lain muru auladakum bis sholat. Ya, ajarkanlah, perintahkanlah atau latihlah atau kenalkanlah anakmu sholat itu. Kalau hadisnya mengatakan memang tidak balagha sab'a sinin. Hadisnya memang mengatakan tujuh tahun. Bukan dalam artian 7 tahun itu baru dikenalkan. Boleh dari sebelum 7 tahun diajak ke masjid, dikenalkan aktivitas-aktivitas di masjid. Maka dia akan terbiasa nantinya. Ya. Maka agama juga memberikan disiplin yang begitu bagus ya. Yaitu ketika apa? Faidah balagho asyro sinina fadribuhu alaiha. Tapi jangan kemudian dimaknai memang artinya memukul ya, fadribuhu. Tapi bukan pukulan dengan pukulan yang apa namanya anarkis ya. Jadi pukullah atau diingatkan dengan sanksi yang mendidik ya. Nah, ketika ia dengan sengaja meninggalkannya. Seperti itu. Karena apa? Karena ini bentuk dari tanggung jawab yang namanya kita kepada anak-anak kita semuanya. Karena apa? Ketika kita membiarkan hal yang seperti itu, kita khawatir ketika besok di hari kiamat, jadi akhirat, yang harusnya masuk surga, ternyata batal masuk surga gara-gara hanya dituntut oleh anak. Ya, ada memang saya lupa itu riwayatnya panjang sekali mengatakan apa namanya ketika orang tuanya ditarik lagi ya tidak jadi masuk surga anaknya protes kenapa orang tua saya bapak ibu saya dimasukkan ke surga ya Allah sedangkan saya dimasukkan neraka saya tidak terima ya Allah karena apa dulu orang tua saya tidak pernah mengajari saya apa itu pendidikan agama tidak pernah mengajarkan apa itu sholat dan lain sebagainya bahkan saya melakukan perbuatan maksiat model apapun itu pernah saya lakukan dan orang tua saya membiarkannya. Nah, itulah apa namanya salah satu bentuk tanggung jawab kita merawat menjaga amanah itu sendiri. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka sebagai teladan kita ya, sebagai teladan menjadi orang tua ya, itu uh, sebelum memerintahkan ada baiknya menjadi teladan untuk mengamalkan lebih dulu ya. Makanya Al-Baqarah ayat 44 halaman berapa ini? Halaman ke-6. Ya, halaman ke-6 sebelah kanan. Ayatnya agak paling bawah. Kata murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala taqilun. Ya. Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebaikan, kebajikan wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, ya. Afala taqilun. Tidakkah engkau mengerti? Memang secara konteks ayat ini ditujukan untuk siapa? Ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ya, tapi di surat lain, surat apa itu? Kalau nggak Al-Hasyr ya surat As-Saff ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya. Mengapa engkau mengucapkan tapi engkau tidak melakukan? Ya. Maka itu sebagai apa? Sebagai pengingat bagi diri kita dan juga menjadi teladan bagi kita ya. Bahwasanya apa namanya? Dan itu juga dijelaskan dalam tafsirnya Ibnu Katsir ya. Bahwasanya dalam ayat tadi ya Al-Baqarah tadi konteksnya memang tentang alul kitab ya orang-orang Bani Israel ya yang dicela karena dia menyeru kepada kebaikan tapi dia sendiri tidak mengamalkannya itu banyak riwayat di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir ya nah, termasuk salah satunya kebiasaan-kebiasaan mereka untuk menyeru berpuasa untuk menyeru sholat tapi diri mereka sendiri menyelisihinya itu ada di banyak riwayat tafsirnya Imam Ibnu Katsir ya. Jadi pada intinya seperti ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Allah itu tidak mencela eh, orang-orang yang seperti itu ya dengan atas perbuatan tersebut ya dan mengingatkan kesalahan mereka terhadap diri mereka sendiri ya. Karena memang ya ini menjadi repot juga ya karena hadisnya sahih.
Ustadz, saya nyuruh anak saya untuk sholat, untuk berpuasa, kan memang ada dalilnya. Ya, memang ada dalilnya. Mandala ala khairin falahu mitla ajri fa'ilin. Hadisnya ada sahih juga. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan, pahala, ganjaran yang setara orang melakukannya. Tapi nggak melakukannya. Nah, berarti saya dapat pahala, Ustaz. Nah, ini juga repot ya. Tapi bukan seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya itu apa? Jadi Allah itu bukan mencela perintah ma'ruf ya, perintah mereka kepada kebaikan, ya. Tapi apa? Amar ma'ruf ya, atau memerintahkan kepada hal yang baik itu sendiri itu adalah kebaikan ya, dan menjadi kewajiban bagi semua orang yang berilmu, orang yang mengetahui. Misalkan ya, nak jangan lewat di situ, nanti kamu akan terpeleset karena di situ licin. Kalau kita nggak ngasih tahu, maka kalau dalam bahasanya Imam Ghazali itu kita diibaratkan orang yang tertidur, maka disuruh membangunkan, ya. Apa itu kalau dalam bahasa ya, Imam Al Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, rajulun la yadri annahu yadri bahwa naimun faikidu. Jadi ada orang yang tahu tapi dia tidak sadar, ya. Makanya diibaratkan seperti orang yang tertidur, maka disuruh membangunkannya. Karena amar ma'ruf itu memang kewajiban bagi semua orang yang mengetahui, berilmu apapun itu ya. Namun yang lebih wajib, lebih utama bagi seorang yang mengetahui itu sendiri, yaitu adalah apa? Mengamalkan apa yang kemudian sudah diperintahkan dan tidak menyelisihinya. Jangan sampai seperti orang-orang ahli kitab, orang-orang yang di Madinah yang menyuruh orang untuk berbuat baik, menyuruh orang bersolat, menyuruh orang untuk berpuasa, zakat dan lain sebagainya, tapi dirinya sendiri menyelisihinya. Ya, maka itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya Bapak Ibu ya. Itu memerintahkan kebaikan, amar ma'ruf dan melaksanakannya adalah sebuah kewajiban. Tidak bisa gugur salah satu hanya menyuruh saja tapi tidak melakukannya. Ya. Tapi itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu kalau menurut pendapat para ulama ya. Mungkin sebagai penutup ya Bapak Ibu, ada apa namanya, salah satu statement dari Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya saya agak ragu ini apakah Ali bin Abi Thalib yang mengatakan apakah tidak. Karena saya lacak ada beberapa referensi di kitab, di bukit yang mengatakan itu kata-katanya Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan tidak kata-katanya Ali bin Abi Thalib. Tapi pada intinya ini bukan hadis ya. Rina sakata ahlul haqqi anil batil tawahama ahlul batil anhum ala haqqin. Kalau kita lihat terjemahnya, ketika para pembela kebenaran itu diam terhadap kebatilan, ya, istilahnya tidak mau tahu, ya, diam saja, nggak mau tahu, maka tawahama ahlul batil anhum ala haqqin. Para pelaku kebatilan pun akan menganggap, akan mengira bahwa yang mereka lakukan itu benar. Ya. Kalau kita kontekstualisasikan dalam tema kita hari ini, jika orang tua itu diam terhadap kebiasaan buruk, habit buruknya anaknya, misalkan bermain gadget berlebihan atau mungkin naudzubillah sampai bermain judol ya, atau mungkin berkata kasar kepada uh, familinya, keluarganya, orang tuanya pada khususnya, atau bahkan naudzubillah meninggalkan sampai meninggalkan yang namanya ibadah itu sendiri. Ketika orang tua itu diam ya, tidak mengingatkan ya, maka anak itu pasti akan menganggap itu hal yang normal, hal yang wajar ya. Maka itu apa namanya, tentu kita harus sadar bahwasanya itu adalah bentuk tanggung jawab kita supaya apa? Ketika di akhirat kelak kita tidak dituntut oleh anak, pastinya kita tidak mengingatkan ketika anak itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat pada khususnya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Barangkali ada yang ditanyakan boleh ya. Sebenarnya ada satu poin ya. Nanti itu bisa sambil dibaca ya. Apa namanya terkait apa namanya sholat dengan tantangan zaman yang tentu apa namanya semakin luar biasa itu sendiri ya. Kalau secara singkat, uh, ibadah sholat yang kita lakukan ya, ibadah sholat yang kita tunaikan itu sejatinya tidak hanya sedang memperbaiki hubungan kita dengan Allah saja, tapi di saat yang sama, di saat yang bersamaan itu akan memperbaiki kehidupan dunia kita ya. Ya, salah satunya apa? Tidak mudah apa namanya terpengaruh oleh perubahan zaman ya. Karena apa? Dia memiliki prinsip
akidah yang baik ya. Lalu apa? Dia memiliki kompas moral yang jelas sehingga dia tahu mana yang hak, mana yang batil, bukan hanya ikut-ikut tren ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan itu bisa kita jumpai ya dalam Quran surat An-Nahl. Nanti Bapak bisa cross check surat An-Nahl ayat 97. Kalau kita buka di Al-Quran, juz 14, halamannya ke 16. Halaman 16 itu berarti halaman ganjil, maaf, halaman genap ya. Halaman genap. Maka itu ada di bagian sebelah kiri ya. Nah, itu bisa di cross check. Allah berfirman, "Man amila solihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Nah, itu poinnya di situ. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ketika orang itu bisa menjaga sholatnya, istiqomah dalam sholatnya, ya, syaratnya satu tadi ya, jaga sholatnya benar-benar, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan dijadikan kehidupan dunianya itu tertata, ya, memiliki arah, ya, memiliki pedoman, memiliki akidah yang baik, punya prinsip yang baik dan lain sebagainya. Itulah konsep hayat thayyibah yang sejatinya. Itu yang pertama. Janji Allah yang pertama, hidup dunianya akan ditata begitu rapi, begitu mapan, tertata. Ketika di akhirat akan diberikan pahala ganjaran yang lebih banyak lagi. Ya, walana jaziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu poinnya ada di situ. Syaratnya satu yaitu sholat. Dan itu sendiri. Baik, mungkin saja yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan, Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat boleh, atau menyampaikan secara langsung juga boleh. Silakan. Barangkali ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Atau kalau belum gimana, kalau kita ngomong soal sholat itu kan kadang-kadang, atau kita untuk istiqomah, prosesnya itu bisa aja kita memaksa diri pada saat awal. Paksa, kemudian lama-lama itu kita merasa tidak terpaksa. Nah, ini mungkin barangkali salah satu cara mungkin ya. Nah, misalnya orang mau melakukan sesuatu, contoh Senin Kamis gitu, atau apa namanya, puasa gitu. Semula mungkin memaksa gitu, tapi lama-lama sebagai satu kebutuhan gitu. Nah, itu bagaimana Pak Ustaz? Saya seperti ada nggak ya di situ ya? Saya terkait itu mengambil kisah yang apa namanya, mana ini? Kan enggak Pak ya? Di situ yang saya cantumkan surat As-Saffat ya. Ada. Ada ya. Tadi setelah itu kayaknya, setelah apa, Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah. Ada. Jadi di situ ada yang namanya ini terkait sikap atau pendidikan kita ke anak ya, atau mungkin kalau diri kita sendiri kan mungkin memang harus di apa namanya memang awalnya harus dipaksa dulu, karena kalau dipaksa ya memang akan sulit ya, tapi lama kelamaan akan menjadi terbiasa. Itu ada salah satu kisah ya, ini salah satu contoh saja ya, kalau banyak mungkin nggak cukup waktunya, yaitu yang dialami atau pendidikan yang diberikan antara Nabi siapa Ibrahim kepada putranya, yaitu Nabi siapa Eh, Nabi Ismail ya. Itu kalau kita tinjau dalam segi psikologi modern ya, atau kalau saya membaca bukunya itu ya, ada salah satu jurnal yang cukup panjang ya, yaitu kalau kita amati dengan seksama yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, itu secara tidak langsung menerapkan pola asuh yang otoritatif ya, memberikan uswah contoh yang baik tanpa ada rasa paksaan, tanpa ada rasa keotoriteran, dan itu terlihat ketika apa? Allah menggunakan redaksi fandur madza taro ya. Maka apa namanya? Bagaimana pendapatmu ya? Bagaimana responmu wahai anakku? Dan itu yang apa namanya? Bisa kita apa namanya? Ambil dari pendidikan pola asuh yang diajarkan Nabi siapa? Nabi Ibrahim kepada putranya ya, kepada putranya. Jadi uh, menyuruh ya, tapi anak itu sudah terdidik dengan sendirinya. Akan tetapi tentu menyuruh yang seperti ini tidak bisa ujuk-ujuk langsung. Butuh yang namanya pembiasaan. Mengapa Nabi Ismail itu
bisa tunduk patuh, ya, memiliki prinsip pribadi yang matang, begitu ya, tanpa ada bentrokan, tanpa ada rasa emosi ketika Nabi Ibrahim, sang bapaknya itu menerima wahyu untuk menyembelih anaknya. Mungkin kalau dalam konteks saat ini, mungkin dalam konteks saat ini ya, kalau mungkin bisa saat ini kita mimpi disuruh menyembelih anak, pasti anak itu akan berontak. Tapi kenapa kok tidak terjadi demikian kepada Nabi Ismail? Karena mungkin ya, kalau mungkin kita membaca sirahnya lebih jauh mungkin ya, mungkin pendidikan yang diberikan Nabi Ibrahim kepada putranya yang namanya Ismail itu memang pendidikan-pendidikan yang banyak yang syarat akan uswah hasanah itu sendiri, atau teladan-teladan yang bermula dari orang tuanya itu sendiri, sehingga anaknya itu diperintah tanpa ada rasa apa namanya mengelak ya, atau apa namanya menolak dari apa yang kemudian diperintah oleh Allah, uh, apa namanya mendapatkan wahyu yang kemudian menjadi dalil disyariatkannya ibadah kurban itu sendiri. Mungkin seperti itu ya Pak akhirnya. Jadi, ya memang kalau mungkin konteks dari diri kita ya memang agak sedikit memaksa ya, bahkan memaksa karena berat ya. Tapi lama-kelamaan akan menjadi terbiasa. Kalau konteksnya terkait dengan pola asuh kepada generasi-generasi atau anak turun cucu kita, ya mungkin sedikit banyak mungkin zaman dulu dengan zaman sekarang kan mungkin berbeda ya. Bahkan saya mengalami sendiri dengan orang tua saya dulu. Orang tua orang tua dulu dengan orang tua sekarang kan berbeda ya. Mungkin zaman yang dialami juga berbeda. Mungkin seperti itu. Kalau bapak yang lain monggo silahkan. Pak ibu-ibu boleh. Ya, silakan Bapak dan Ibu boleh bertanya atau klarifikasi. Pak Wim barangkali bertanya. Ya, ya, Oh baik. Oh iya. ya, Dari boleh. mana Pak? Pak, itu kan ada kadang-kadang pelatihan sholat khusyuk. Oh iya. Itu kan ada hal setiap orang cara mungkin beda apa ya, beda cara ya dalam melakukan. Dari cara. Bahkan ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa cukup melakukan ini aja apa namanya rukun dan yang wajibnya itu harus terpenuhi. Kemudian dimulai dari uh, wudhunya benar gitu lah, dan pakaian dan tempatnya suci begitu lah. Nah kemudian yaitu tadi asalkan ruku dan wajibnya sholat itu terpenuhi, ya sudah itu apa namanya sudah cukup begitu. Jadi itu sudah karena definisi khusyuk itu kan seakan-akan kalau nggak salah itu gini, seakan-akan Allah melihat kita. Kalau kita melihat Allah kan udah pasti nggak bisa begitu. Jadi seakan Allah melihat kita. Nah, itu bagaimana tak? Jadi mungkin Pak Kalau Ustadz pernah merasakan bahwa saya lagi khusyuk nih ya, atau gimana gitu. Nah, memang uh, memang kalau kita berbicara definisi ya, baik definisi dari kitab tafsir manapun, dari literatur manapun, atau mungkin kita ikut apa namanya seminar apapun, kalau mungkin saya boleh mengatakan mungkin ini subjektif ya, belum ada jaminan kalau mungkin kita ikut pelatihan sholat khusyuk kita langsung khusyuk, nggak ada jaminan ya, karena memang itu ranahnya kepada ranah yang namanya hati ya, yang namanya hati. Kalau kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi yang saya apa saya terapkan dan yang saya alami, memang langkah-langkah yang disebutkan tadi mulai dari wudhu yang benar, pakaian yang benar, dan yang paling penting pikiran pun juga harus benar-benar dikondisikan sedang beribadah kepada Allah yang pertama. Lalu yang kedua yaitu apa? Memaknai semampu kita apa yang kita baca. Ya. Jadi ibarat kita itu sedang berkomunikasi kepada seseorang, maka kita akan fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Pun juga demikian ketika kita sholat, misalkan kita Allahu Akbar, kita baca doa kita baca apa namanya surat Al-Fatihah, maka itu kita maknai, ya kita maknai. Maka tanpa kita sadari, tanpa kita menganggap kita khusyuk, kita sedang tumanina,
kita akan merasakan sendiri itu sendiri. Bahkan kita ketika kita tenang ya, dengan memaknai apa yang kita baca itu seolah-olah kita itu sedang berkomunikasi kepada Allah. Memang benar-benar sedang apa namanya berdialog dengan Allah. Maka itu akan menghadirkan kekhusyuan, ketenangan. Khusyuk itu kan tenang. Tenang itu dalam artian dari segi apa namanya pikiran ya. Kadang-kadang sudah Allahu Akbar mau selesai pun ingat yang namanya pikiran itu kan pasti akan ingat ke sana kemari. Oleh karena itu ya tadi karena masalah satu ikhtiar ya. Tapi bukan apa namanya ya ikhtiar ya. Karena yang namanya kita ingin sholatnya lebih berkualitas itu kan terus yang namanya latihan pun juga seperti istiqomah. Kita latih mulai dari hal yang paling kecil ya tadi wudhu yang benar, pakaian juga yang apa sopan ya, apa namanya yang pantas. Lalu yang tidak kalah penting setelah mengkondisikan pikiran kita ya tadi coba sambil dimaknai apa yang kita baca semampu kita saja, semampu kita. Itu kalau dari saya sendiri seperti itu karena ya tadi khusyuk itu semua orang pasti namanya perlu belajar. Tidak ada jaminan setelah ikut seminar misalkan itu langsung bisa salat khusyuk. Kadang-kadang masih ada pikiran-pikiran yang uh, muncul ya jika kita melaksanakan salat itu sendiri. Maka tadi sejatinya kita terus belajar, terus melatih diri kita agar kemudian apa bisa sholat yang berkualitas, sholat yang baik sehingga dari sholat yang baik itu bisa apa namanya memperbaiki yang namanya akhlak kita atau kehidupan dunia kita, interaksi kita. Karena pada dasarnya semua itu pasti kembali ke sholat ketika ada orang yang tidak benar ya, mohon maaf misalkan tahu agama dan lain sebagainya tapi masih melakukan hal yang seperti itu ya, hal yang dilarang tapi ya bisa dicek dari bagaimana dia menunaikan sholatnya seperti itu. Ya, silakan barangkali ada yang lain. Ini sepertinya banyak ibu-ibu ya. Um, Alhamdulillah. Seimbang lah Pak, seimbang. Seimbang ya. Ya, ya. Baik, alhamdulillah. Kalau di sini nanti 7:30 pemadaman. Ya, alhamdulillah kita jam 7 ya Pak. Ya, ya. Silakan masih ada sebentar lagi. Ya Pak. masih ada, silakan Bapak. Ibu-ibu boleh. Ya, biasanya ini ada bapak-bapak yang bertanya juga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Mas Aher. Oke, monggo. Ya. Terima kasih, Pak Ustadz. Saya mau cerita sedikit ya, Pak. Ya, boleh. Waktu saya SD, sekolahnya di Pius, kayaknya sama Mas Aher juga dulu. Kemudian di situ memang daya tariknya menarik banget ya Pak, sehingga pelajaran itu hanya pelajaran agama Katolik. Sehingga saya SD itu agamanya Kristen Pak. Namun Alhamdulillah keluarga saya, Bapak Ibu, kakak-kakak meluruskan saya untuk memeluk agama Islam. Nah, untuk menguatkan hati saya, alhamdulillah di SMP, SMA saya menemukan guru yang paling bagus menurut saya ya. Di SMP itu Pak Purnomo, di SMA itu Pak Hairon sama Bu Jaitun. Nah dari situ mulai saya lebih kuat. Nah setelah saya sekolah di Bandung, di Akper Bandung, di situ juga termotivasi oleh teman-teman. Jadi sering saya asah untuk pergi ke Salman, Pak Ustadz. Sehingga alhamdulillah kebetulan saya ketemu suami yang mendukung Islam banget ya, penganut Islam banget sehingga di situ lebih kuat. Nah, dengan adanya tausiah ini dari Bapak ya, sehingga betul-betul yakin ya bahwa Islam adalah agama yang terbaik dan saya berusaha untuk memperbaiki diri Pak untuk lebih menambah. Untung alhamdulillah saya punya sahabat saudara lah Mas Aher ini yang
selalu mengontak saya untuk mengikuti ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Jangan lupa Bapak bahwa tausiah ini dari Bapak itu betul-betul sangat bermanfaat. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Jati. Nah, kalau mungkin sedikit menambahkan ya, karena memang ketika kita menginginkan ending kehidupan yang baik ya, tentunya sama halnya ketika kita menyiapkan kehidupan dunia yang baik juga. Maka salah satu ikhtiar kita bagaimana ketika kita ingin eh, apa namanya mendapatkan atau memiliki ending kehidupan yang baik, salah satunya dengan kegiatan yang seperti ini. Ya, makanya orang kalau boleh dikatakan ya, orang istiqomah itu sejatinya orang yang tidak sadar. Ya, orang yang istiqomah, orangnya itu pasti tidak sadar kalau dia sudah mengistiqomahkan atau melanggengkan sebuah amal perbuatan. Coba mungkin panjenengan Bapak Ibu bisa tanya ya, misalkan Pak, Bu kok bisa ya istiqomah melakukan perbuatan misalkan puasa Senin Kamis sudah berjalan berapa tahun? Waduh, saya lupa. Pasti seperti itu. Karena dia apa? Sudah melanggengkan habit baik. Ya, karena kebiasaan, habit itu tidak bisa ujuk-ujuk ada. Tapi itu butuh yang namanya proses. Dan itu harus dibiasakan. Ya tadi kalau apa namanya kita belajar dari kisahnya siapa? Istrinya Nabi, Aisyah itu ya. Nah, itu kan melakukan amal perbuatan yang sedikit tapi continue. Terus continue, continue, continue. Jadi lebih baik sedikit tapi jalan daripada banyak ya menjadi insidentil saja ya. Ya, kalau semangat ya ngaji, kalau nggak semangat ya nggak usah ngaji ya. Istilahnya kalau semangat ngajinya sejus, kalau nggak semangat nggak ngaji sama sekali. Harusnya kan terus ya terus apa namanya continue itu sendiri. Nah, tentu harapan kita kan supaya kita ketika berpulang ke rahmat Allah, ke hadirat Allah dalam kondisi yang baik pula itu Amin. cita-cita terbesar kita akan seperti itu semua. Hmm. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, kita tutup dengan berdoa mungkin ya Pak Akhir. Ya, silakan Pak Ustaz. Ya, baik. Mari kita tetap berdoa bermunajat kepada Allah. Semoga apa namanya segala dosa kita diampuni oleh Allah dan semoga ada anak turun cucu kita semuanya, generasi kita semuanya, duriah kita semuanya dijadikan keturunan anak keturunan yang baik, baik dunianya maupun akhiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna ya Allah wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil ilmi ahli sholat, ahli sadaqah, wa ahli siyam, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa tayyib innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tim amalana ya Allah bi husnil khatim, la tahtim amalana bi su'il khatim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi adkhilni mudkhala sidikin wakhrijni mukhraja sidikin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bu Jati, semoga kita semuanya diberikan sehat lahir batin, bisa berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan yang sehat. Amin. Saya pamit undur diri. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Makasih Mas Akhir. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih.